It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine. Hai Mersia. Hai Leandra. Hai teman-teman. Kita main tebak emoji yuk. Apa itu emoji? Itu loh gambar-gambar yang ada dalam WA di handphone kita. Seperti ini nih. Oh iya, gambar yang ada di handphone. Oh iya, aku tahu sekarang kalau itu namanya emoji ya. Nah, coba kamu tebak ya. Dari gambar-gambar emoji ini akan mengingatkan pada nama tokoh Alkitab. Jadi akan ada gambar emoji, lalu aku tebak dari gambar-gambar emoji itu. Tokoh Alkitab siapa gitu ya? You're right. Very good. Teman-teman, lainnya tebak juga ya. Jawab di chat YouTube ya. Siap ya. Gambar 1. Siapakah tokoh ini? 10 detik ya. Ada laki-laki, kuat, ada cinta, ada perempuan, uang, dan ada gunting. Siapa ya teman-teman? Oh aku tahu, Simpson. Hebat, kamu berhasil. Dia adalah Simpson. Sekarang coba tebak siapakah tokoh ini. Itu ada gambar ketapel. Aku tahu siapa dia. Daud. Yap, betul sekali, Daud. Gambar terakhir ya. Siapakah tokoh ini? Ada pohon berapi, padang pasir, dan 2 loh batu. Teman-teman sudah tahu siapa? Aku ingat. Itu pasti Musa. Hebat kamu ya. Betul. Jawabannya adalah Musa. Betul juga jawaban teman-teman lainnya. Bentar. Kita ibadah online Star Kids dulu yuk. Oke, setuju. Teman-teman, siapkan buku Alkitab untuk kita baca ayat bersama. No food ending saat ikuti ibadah online Star Kids. Pastikan ikut ibadah online Star Kids ini sampai selesai. Kita hormati Tuhan. Teman-teman yuk klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini. 1, 2, 3. Klik! Let's sing and worship God. Menyanyi dan menarilah untuk Tuhan. Tuhan senang loh mendengar suara teman-teman. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus temani kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amen. Make a plan, don't give up. Whatever comes your way, try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan. When you do the best you can, just persevere, persevere, persevere. Set your goals, don't give up. Whatever comes your way, try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan. When you do the best you can, just persevere, persevere, persevere. When things get hard, don't give up. Whatever comes your way, try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan. When you do the best you can, just persevere, persevere, persevere. Just keep going, never
whatever comes your way. Try and try and try again. Persevere is what they'll say. Perseverance is the plan when you do the best you can. Just persevere, persevere, persevere. Just persevere, persevere, persevere. Hey! Noah, it's time to go home. Wah, good job boy. Kamu tekun sekali ya mengambil sampah-sampah yang mengotori pantai itu. Great job juga untuk crab, bird, and turtle. Hebat, kalian juga tekun membantu membersihkan pantai itu agar menjadi bersih dan indah kembali. Kak Reti percaya adik-adik pun di rumah sudah tekun untuk membantu ayah dan ibumu. Mungkin adik-adik sudah menunjukkan ketekunan dalam membersihkan kamar sendiri. Adik-adik sudah tekun dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Wah, pasti ayah dan ibumu bangga loh pada adik-adik. Good job loh.
Kalau aku sih yakin adik-adik di sekolah juga sudah dikenal sebagai anak yang tekun dalam belajar. Sehingga nilai-nilai adik-adik di rumah juga bagus. Atau adik-adik dikenal sebagai anak yang tekun berlatih dalam ekskul olahraga. Tekun latihan pramuka. Wah, keren loh. Kalau adik-adik dikenal sebagai anak yang tekun itu, Tuhan bangga sama kamu. Very good adik-adik. Berarti adik-adik sudah berusaha untuk melakukan perseverance atau ketekunan. Dan adik-adik tidak menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Tetap semangat. Adik-adik, dalam kisah Alkitab hari ini ada seorang yang juga dikenal sebagai orang yang tekun dalam pekerjaannya sehingga raja pada siapa ia bekerja mengasihinya. Oke. Tentu seorang pegawai istana yang tekun akan dikasihi oleh raja di tempat ia bekerja. Seperti adik-adik yang tekun tentu akan dikasihi oleh ayah dan ibu, juga guru-guru di sekolah. Setuju adik-adik? Setuju dong. Nah, Nehemia adalah seorang Yahudi yang bekerja sebagai juru minuman di raja di mana dia ada dalam kerajaan Persia. Suatu hari, saudaranya memberitahukan kepadanya tentang kekacauan yang terjadi di Yerusalem. Bahwa tembok kota yang selama ini berfungsi untuk melindungi rakyat telah runtuh dan gerbangnya terbakar. Mendengar kabar itu, Nehemia sangat sedih. Karena sekalipun ia bekerja di Persia, tetapi Yerusalem adalah kota asalnya dan Israel adalah bangsanya. Mengapa tembok Yerusalem bisa runtuh? Apakah karena ada gempa? Atau ada yang sengaja menghancurkannya? Tembok Yerusalem runtuh karena ada yang menghancurkannya. Dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Nehemia ingin membangun kembali tembok Yerusalem untuk memulihkan dan melindungi kota itu. Karena tembok tersebut melambangkan kekuatan dan keamanan kota dan untuk memulihkan martabat dan identitas Yerusalem. Tembok atau benteng kota itu penting sekali karena akan melindungi penghuninya dari ancaman dan serangan musuh. Sehingga jaminan keselamatan terjamin untuk mereka. Nehemia ingin menyatukan kembali orang-orang Israel di Yerusalem. Begitu Kak. Wah, penting sekali ya rupanya benteng kota. Dan Nehemia seorang yang peduli pada bangsanya. Sekalipun ia sudah sangat nyaman bekerja di istana sebagai juru minuman seorang raja Persia. Tetapi ia ingat akan bangsanya sendiri yang lagi mengalami penderitaan. Ya betul sekali. Ia merasa terbeban. Dan dia ingin pulang untuk membangun kembali benteng kota Yerusalem itu. Nehemia dengan tekun mendoakan masalah ini kepada Tuhan. Dan kemudian ia meminta izin kepada Raja Persia untuk pergi ke Yerusalem dan membantu membangun kembali kota itu. Oh, lalu apakah raja memberikan izin pada Nehemia untuk bisa kembali ke Yerusalem? Puji Tuhan, raja mengizinkannya dan bahkan mengutus prajurit penjaga untuk melindungi Nehemia dalam perjalanannya. Kareti percaya seorang raja itu bisa mampu mengizinkan dan mendukung pegawainya dengan cara istimewa. Itu karena pasti Nehemia seorang yang dikenal sebagai pegawai yang tekun bekerja dan dengan baik sekali ia bekerjanya. Wah, good job Nehemia. Tetap semangat ya untuk kembali ke Yerusalem yang sedang membutuhkan pertolongan kamu. Pasti Tuhan menyertai kamu. Setelah tiba di Yerusalem, Nehemia melihat keadaan yang sangat menyedihkan. Ia melihat tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya itu dimakan api. Dalam keadaan yang menyedihkan itu, Nehemia dikuatkan oleh teman-temannya yang menemaninya saat itu. Wah, good. Nehemia tidak menghadapinya sendiri, tetapi ada teman yang menemaninya. Adik-adik,
saat kesulitan terjadi, sangat penting sekali untuk kita menemani orang yang sedang mengalami kesulitan itu. Karena itu akan sangat menguatkan hati orang tersebut. Adik-adik juga mungkin pernah mengalami nih saat sedang ada masalah yang membuat kamu bingung, sedih, marah, dan teman kamu ada di dekat kamu. Pasti merasa dikuatkan. Ya. Akan lebih tenang ya. Akan lebih tenang. Adik-adik, kita sedang belajar tentang ketekunan. Dan sekarang kita mau ingat bahwa untuk dapat bertekun, ingatlah untuk saling menguatkan. Saat Nehemia merasa dikuatkan oleh teman-temannya itu, ia kemudian bertekad untuk tidak mau menyerah sekalipun keadaannya tidak mudah. Fokus pada tujuanmu Nehemia. Tetap kuatkan hatimu untuk membangun tembok Yerusalem bagi bangsamu. You can do it. Nehemia dengan tekun berusaha menguatkan hatinya, dan bahkan Nehemia menguatkan hati orang-orang yang membantunya dengan mengatakan hal yang positif, yang menguatkan hati. Ia katakan, Tuhan Allah lah yang melindungiku, sehingga raja mendukungku. Lalu semua orang menjadi semangat dan berkata, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai membangun tembok yang sudah runtuh itu. Wow, semangat dari Nehemia menular pada semua orang. Mereka jadi bersemangat untuk membangun kembali tembok itu. Tetap saling menguatkan ya kawan-kawan. Lalu ada tantangan. Ya, Nehemia dan orang-orang yang siap membangun tembok Yerusalem yang runtuh itu, mereka harus hadapi kesulitan. Ada orang yang bernama Sanbalat dan Tobia yang datang untuk menghina, mengolok-olok dengan kata-kata yang melemahkan, supaya Nehemia dan orang-orang yang membangun tembok Yerusalem itu menjadi putus asa. Kok kayak gitu? Siapa sih mereka? Seharusnya kan semua saling menguatkan ya, memberikan semangat. Sanbalat adalah seorang pejabat kerajaan Persia yang menentang pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan Tobia juga seorang pejabat yang berusaha menghalangi pembangunan kembali Yerusalem. Mereka musuh orang Israel dan tidak mau tembok Yerusalem itu dibangun kembali. Wah, ini challenge yang gak mudah ya. Karena ada musuh yang ingin menghentikan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Mereka berusaha menghentikannya dengan cara mulai menghina Nehemia dan orang-orang Israel yang sedang membangun itu dengan berkata, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu-batu mereka itu. Adik-adik, coba bayangkan bila saat adik-adik sedang berlatih, misalnya nih, berlatih berenang, lalu ada temanmu yang menghina. Mana bisa ia berenang, dia kan tidak kuat, sering sakit-sakit, paling dia akan tenggelam. Bagaimana adik-adik? Apakah kamu akan berhenti berlatih? Jujur sih, itu kan sangat melemahkan ya. Dan bisa saja kita jadi marah dan putus asa. Tapi yuk adik-adik, jangan pedulikan itu. Tetap ingat tujuan kamu dan jangan menyerah. Betul, seharusnya begitu. Dan bersyukur nih adik-adik, Nehemia dengan semangat dia sanggup menjawabnya. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tak akan kamu diingat di Yerusalem. Good job Nehemia. Tetap fokus dan tetap semangat saja untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Adik-adik, saat ada teman yang mengejek kamu atau melemahkan kamu, misalnya saat kamu sedang menggambar dan ada teman kamu yang bilang, gambar kamu jelek, gak bagus.
jangan hiraukan. Gak usah peduli. Tetaplah fokus dan tetaplah tekun. Kerjakan sampai akhir. Semangat adik-adik. Tepat sekali. Nehemia dan orang-orang yang membangun itu tidak mempedulikan orang-orang yang melemahkan dan mengejek mereka. Mereka terus membangun tembok, bekerja dengan segenap hati, dan mereka berdoa kepada Allah sambil berjaga-jaga dengan tekun. Ingatlah Nehemia dan kawan-kawan untuk dapat bertekun dalam membangun tembok Yerusalem. Ingatlah untuk saling menguatkan. Nehemia dengan tekun terus melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem itu. Nehemia terus menguatkan orang-orang yang membantu pembangunan yang sedang berlangsung itu. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan belalah untuk saudara-saudaramu, untuk keluargamu. Nehemia saat bertekun membangun, ia ingat sama firman Tuhan. Tuh. Tetaplah semangat. Tuhan yang maha besar dan dahsyat menyertai kamu Nehemia. Bersama-sama dengan rakyat Israel, ia terus membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia dan orang-orang tetap bekerja keras. Meskipun banyak musuh yang mencoba mengancam, menghentikan mereka dan mengolok-olok mereka. Nehemia tetap teguh dan yakin bahwa Tuhan bersamanya. Tetaplah ingat akan tujuan kamu untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tetaplah saling menguatkan dan Allah pasti akan memampukan kamu untuk menyelesaikan masalahmu. Ketekunan Nehemia dan semua rakyat yang saling menguatkan itu mendatangkan berkat Tuhan. Akhirnya tembok Yerusalem berhasil dibangun dalam waktu yang singkat. Dalam kitab Nehemia 6 ayat 15 dituliskan, tembok itu selesai dibangun kembali hanya dalam waktu 52 hari atau kurang dari 2 bulan saja. Yuk kita saksikan kisahnya dalam tayangan ini. Saudaraku, Nehemia, ceritakan yang kau tahu mengenai orang-orang Yahudi yang lolos dari penjara di Babel dan bagaimana keadaan Yerusalem. orang-orang tahanan yang kembali menghadapi banyak masalah. Dan mereka dipermalukan. Tembok Yerusalem telah runtuh dan gerbangnya terbakar. Allah surgawi, aku adalah hamba-Mu, berikan aku belas kasih-Mu. Aku dan keluargaku dan semua umat-Mu yang telah berdosa dengan memilih untuk mengabaikan Engkau dan ajaran Musa. Tetapi Engkau pernah berkata, jika kami berbalik dan taat padamu, maka Engkau akan mengembalikan kami ke tempat di mana kami dapat menyembah-Mu. Aku mohon, jawablah doaku. Tuhan telah menuntunku kembali ke Yerusalem, seperti Ia telah mengembalikan sukumu. Mari, kita bangun kembali tembok Yerusalem. Kau tahu masalah apa yang kita hadapi? Tuan Sambalat, Ada apa, Geshem? Nehemia membujuk rakyat agar dapat membangun kembali tembok Yerusalem. Aku tahu, ia memberiku surat dari raja yang meluluskan permintaannya. Juga kita harus memberikan kayu untuk ide gilanya itu. Jika ia berhasil, kita akan kehilangan kuasa kota ini. Kota kita telah runtuh dan gerbang-gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem dan akhiri aib ini. Apa yang kau lakukan itu? Apakah kau memberontak terhadap raja?
Allah surgawi akan membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian, hak atau gugatan di Yerusalem. Aku berjanji Tobia, Nehemia tidak akan menyelesaikan tugasnya. Kupastikan itu terjadi. Nehemia, apa yang kamu tahu tentang membangun kota? Lihat tembok yang sedang mereka bangun. Tenaga seekor rubah saja bisa menghancurkan tumpukan batu ini. Ambil senjata dan jagalah tembok-tembok yang rendah atau yang masih berlubang. Zakur bin Amri, bergabunglah untuk melindungi gerbang mata air. Mesulam bin Bereki, berdirilah di atas tembok di kedua sisi gerbang air. Malkia bin Rekab, ke atas gerbang lebak. Jangan takut terhadap musuhmu. Tuhan kita besar. Mulai hari ini, sebagian dari kita akan tetap bekerja, sementara yang lain berjaga-jaga. Aku akan bersama dengan peniup trompet siang dan malam. Musuh berusaha menakut-nakuti kita dan menghentikan kita, tetapi aku memohon kekuatan dari Tuhan. Saat musuh kita tahu temboknya telah selesai, mereka tidak berdaya, karena mereka tahu Tuhan bersama kita saat kita membangun tembok ini. Bani Elam, Bani Asgad, Bani Yora, keturunan Asaf dari pemusik Bait Suci, keturunan para hamba Bait Suci, Ater, Talmon, keluarga Salom penjaga gerbang, Bani Bazlit, Nezia, Ziha, Gidel, Bani Mehida, Bani Harsa, keturunan para hamba Salomo, Bani Soferet, mereka yang dari Tel Melah, Darkon, Tel Harsa, Kerub, dan Adon. 42.360 telah kembali, tambahan 7.337 hamba, dan 245 pemusik. Sekarang suku-suku ini telah kembali ke Yerusalem. Kita harus kembali beribadah kepada Tuhan. Dahsyat Allah kita. You did it, Nehemia. Tembok Yerusalem sudah berhasil dibangun kembali. Dan bangsa Israel kembali datang beribadah kepada Allah di Yerusalem. Adik-adik, ingatlah untuk bertekun, mari kita saling menguatkan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 mengatakan dan mengingatkan kita semua untuk saling menasehati dan saling membangun supaya kita berhasil mencapai apa yang sedang dikerjakan. Coba bacakan bersama. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.
Adik-adik menguatkan, memberi semangat atau nasihat kepada teman-teman atau saudaramu dengan cara saling mengingatkan dengan baik, adik-adik pun akan diperlakukan yang sama. Coba kita ingat kembali friendship. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Ayo adik-adik, beri semangat kepada adik atau kakakmu. Saat sedang lelah, coba bilang, semangat dek, semangat kakak. Temani mereka dan mungkin beri sesuatu untuk mereka agar mereka bisa kembali. Wah, semangat! Atau saat teman kamu nih dapat nilai jelek, nilainya kurang, ngerasa gagal. Tetap beri semangat dan katakan, lain kali belajar lebih giat ya. Pasti kamu bisa. Aku akan doakan kamu dan bantu kamu ya. Pasti mereka akan bangkit lagi nih untuk bertekun lagi dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Adik-adik, kita sudah belajar bahwa untuk dapat bertekun, yang pertama, ingatlah apa tujuanmu. Yang kedua, ingatlah teladan Yesus. Yang ketiga, ingatlah firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar, ingatlah untuk saling menguatkan. Tetaplah semangat ya adik-adik. Pasti bisa kok. Karena janji firman Tuhan yang mengatakannya. Kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yuk, kita nyanyikan lagu ayat hafalan kita dalam Ibrani 10 ayat 36. Let's sing it! Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih kalau Engkau adalah Allah yang selalu memberi semangat kepada kami. Khususnya saat kami melakukan sesuatu dan kami mengalami kesulitan, Engkau menguatkan kami. Kami percaya kami akan mencapai tujuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Roh Kudus, tolong mampukan kami supaya menjadi anak yang bisa saling menguatkan. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang berhasil memberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Aku mengerti sekarang. Untuk menjadi berhasil itu memerlukan ketekunan. Ya, betul. Dengan ketekunan kita bisa berhasil. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Tetaplah tekun sekalipun ada kesulitan. Tuhan pasti sertai kita. Oh ya teman-teman, yuk sekarang kita share link ibadah online Star Kids pada teman-teman kita lainnya. Lalu klik like dan subscribe ya. Thank you. Dengan teman-teman klik like dan subscribe, teman-teman akan terus diingatkan oleh YouTube untuk kisah hidup lainnya. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Bandung, datang ya di ibadah onsite Star Kids. Ibadah onsite Star Kids selalu seru. Untuk alamat ibadah anak Star Kids ada di Pasir Koja, di Kopo, dan di Bandung Utara. Teman-teman bisa lihat di aplikasi atau website Fajar Pengharapan. Yuk kita memberi dengan sukacita. Memberi persembahan kepada Tuhan adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Mintalah bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk memberi persembahan melalui transfer, melalui
atau scan QR. God bless you. It's quiz time. Tuliskan apa yang menjadi tujuan atau cita-citamu dan apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai cita-citamu tercapai. Kirimkan jawabannya dengan menuliskan alamat lengkap teman-teman melalui WA hotline StarKids. Ada hadiahnya loh. Puji Tuhan, teman-teman sudah mengikuti ibadah online StarKids sampai akhir. Yuk kita tetap tekun ibadah kepada Tuhan melalui ibadah online StarKids. See you next week. Bye-bye.